Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan. Loh, Bang, kan lagu-lagu DOT biasanya kan standarnya rentangnya 130 dan mungkin ada yang 140. Ya rentang segitu. Tapi kenapa kok ini ada jungle DOT yang BPM-nya 70? Oke guys, akan saya bahas di video ini. Halo guys. Thank you teman-teman yang masih stay di channel EVS Indo, dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and komennya. Dan tidak lupa tetap hargai dan hormati orang lain guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Ya, seperti biasa guys, ini tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula. Yang sudah tahu tentang tutorial ini mending nyapo gini, kau nyapo gini. Yang sudah tahu ya wes cangkruan kono lah ya kan, karo kanca-kancane. Oke, suwi aku ki gak nganu guys, suwi gak gawe konten. Dadi kok lek omonganku ki kurang fasih ya mohon di sorry ya. Jalali karo udut sik men. Karo ngopai. Mantap. Ki kopi tenanan ki, jomok kira ki kopi nganu, kopi kejahatan. Oke guys, kita sudah buka Serato ya kan. Aku tak mikir capek tutorial opo gitu ya kan. Saya tak nyawang sih ya. Tak sedot sih ben rodok kinclong, pikiran ben cering. Oh enak. Oke, kita tutorialnya aja deh. Bagi. Boh, gigi BBM iki, sing gak podo iki. Dan cowok iki konten model piye iki. Ngonten kok nggak terkonsep dengan strategis, sistematis. Strategis. Oke guys, nah ini teman-teman lihat nih, kita pakai Serato dijilid aja ya. Pakai record box bisa, tapi kita pakai ini aja lah ya. Nah teman-teman lihat, nah ini kita masuk ke lagu-lagu saya aja. Ya lagu remix ya, lagu remixnya bukan lagunya. Ya lagu ki wong guys, dua aku. Mbak aku ngaku wong, aduh aku digemplangi wong sak donyo aku ya kan. Maksudnya remixnya ya. Oke, mohon maaf nih teman-teman, saya kalau tutorial bahasanya campuran, jadi mohon dimaklum ya kan guys. Tentunya teman-teman juga sudah lihat video-video saya sebelumnya, tentunya di dalamnya juga bermacam-macam bahasa. Jadi ora akeh jane yo. Mek Jawa, Indo, ya sing kalau nek bahasa Inggris ya bahasa Inggris ya toh. Kata-katane. Kata di dalam software atau apa gitu ya kan. Oke, teman-teman lihat nih. Di sini ada BPM yang tidak sama. Contoh ini 70.
yang ini aja deh. Yang ini nggak usah. Saya load dulu ke sini ke deck 1 das. Dan misalkan saya pilih ke ini 140 aja deh. Dia mau aku petok golek nih. Kita ambil yang kemarin yang nggak kena copyright apa ya? Duh, lali guys, saking oke jadi lali. Kilo paling lo ya. Nah. Oke, ini sudah ada Q-nya. Saya Q dulu di merah nih. Oke. Q bit awal ya. Enak. Oke guys, lihat BPM-nya. Ingat ya, BPM-nya tidak sama. Nah, ini kalau teman-teman masih pemula, ya kan? Sebelum kadang di load di deck 1, deck dan deck 2, di deck masing-masing deck sembarang game molak-malik ya kena. Yang 70 di deck 2, 140 di deck 1 nggak masalah, sembarang ya. Nah, intinya kalau kita pemula, dulu saya juga seperti itu guys. Jadi saya kaget nih, ya kan? Jadi kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, loh bang, ini saya punya lagu nih dengan catatan genrenya sama. Misalkan ini jungle dad ya, konteksnya di sini. Lagu dad atau jungle dad. Nah, ada lagu itu yang 70 BPM bang, ya kan? Dan rata-rata yang saya temukan itu 130, mungkin 140. Nah, rentangnya segitulah ya kan. Nah, tapi di sini ada 70 BPM. Nah, ini kalau kita nggak tahu, ini biasanya kita berpikiran gini loh. BPM jungle dad kok 70? Apakah beatnya itu pelan, ya kan? Kalau 70 ya seharusnya pelan secara logika, ya kan? Nah, tapi nyatanya enggak, ya. Nah, terkadang memang software analis, ya, itu menganalisa suatu lagu. Saya juga nggak tahu nih, ya kan? Kok ada 70, nah rata-rata 130, 140 gitu, ya. Tapi kenapa ini kok di set 70, ya? Nah, jadi teman-teman nanti yang tahu seperti ini silahkan komen-komen di bawah guys, ya. Jadi saya belum menemukan. Tapi kalau di saya ini rata-rata itu 140. Ya, 140. Ini ada yang 150 tapi cuma dikit. Dan rata-rata paling banyak 130 saya buatnya, ya. Oke. Nah, ingat guys. Kalau teman-teman lihat bener BPM-nya beda, ya. Ini kita secara visual dulu. Teman-teman lihat beatnya. Nah, serasi kan? Maksudnya sejajar kan? Nah ini. Ya kan? Sejajar terus sampai kanan. Jajar. Nah, ternyata guys, ya. 70 ini, nah ini juga berlaku kelipatan. Dah, garis bawahi, ya. Jadi BPM itu berlaku kelipatan, ya. Jadi kalau di sini udah 70, di sini 140. Nah, kelipatan 70 berapa? 70 tambah 70 140. Ya, makanya di sini lihat grafiknya dari wave-nya dua buah lagu ini sejajar. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu biasanya teman-teman, ini dinaikkan men. Ya. Nah, dinaikkan sampai 140. Serot gitu ya kan. Nah, seperti ini. Ini sorry saya nggak pakai alat nih ya. Nah, ini udah mentok nih. Serato saya udah mentok nih ya kan. Ya kan? Kita nggak akan ketemu nih. Ya kan? Lihat, dari grafik aja, kalau kita nanti ngikuti 140 yang dek kanan. Nah, lihat wave-nya nggak sejajar kan? Beat-nya berantakan men. Nah, oke. Saya kembalikan dulu ke semula 70 ya. Tinggal drag aja lah ya kan. Pelan-pelan tapi pasti ya. Nah, sekarang kita play. Ingat, saya nanti nggak ngeplay secara keseluruhan. Kenapa? Saya takut kena klaim. Antisipasi aja men, ya kan. Ini kemarin di sebelah kena klaim ya, dua lagu ini. Oke, nanti saya beraninya ngeplay di mungkin bagian sini yang biru ini, yang sudah saya tandai hot queue sini. Nah, ini drop di tengah-tengah ya. Ini juga sama sih. Drop di tengah-tengah. Oke.
Tapi kalau kita rasakan melalui pendengaran kita, ya kan, tentunya saya sudah memaklumi dan saya anggap teman-teman ini sudah peka kupingnya, ya. Kita ke beat awal. Nah, saya play dulu nih yang BPM 70. Ya, sekitar intro aja lah. Coba dengerin. Aduh, saya sebentar. Keliru, guys. Ini nih, saya play dulu. Ingat sekian ya. Oke, rasakan dengan yang deck 2. Ya kan sama loh. Kecepatannya sama, men. Ya. Oke, saya kembalikan dulu ke beat awal. Nah, ini sama. Ya. Oke, jadi tambah ilmu buat teman-teman, ini berlaku kelipatan. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, Bang, ini ada lagu 70 nih. Ya kan? Nah, kalau 70 dengan 40 udah sama. Kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal mixing. Ya. Mixing, club mixing standar, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan teman-teman di DJ School masing-masing, atau mungkin dengan privat seorang DJ di rumah, yang diajarkan gimana cara mixing secara halus yang sesuai dengan kurikulum DJ School, ya. Ini saya anggap teman-teman sudah bisa club mixing. Ini hanya menunjukkan tentang BPM, ya. Yang terkadang itu antisipasi, terkadang suatu software ketika menganalisa itu BPM-nya sekitar 70, mungkin 65, ya kan? Nah, padahal itu lagu-lagu jungle dad misalkan, atau breakbeat, ya. Oke. Nah, misalkan ini kita mix, ya. Ini kalau kita sync, ya. Kita sync, ya. Kita coba main sync. Ini kita sync. Kita tekan, ya, dia akan sama, men. Ya kan? Sync akan nyala semua. Ketika kita tekan sync di deck 1, synchronize, nah dia langsung berwarna hijau. Ini 70, ini 140, ini udah sama. Ini menunjukkan bahwa yang sudah saya katakan tadi, bahwa BPM itu berlaku kelipatan. Oke? Seperti itu. Nah, begitu juga misalkan ini saya off dulu nih sync-nya. Nah, ini saya sync, tetap sama. Ya kan? Seperti itu, guys, ya. Nah, ini kita akannya yang ini. Nah, ini kok pas mumpung saya ingat lagu saya ini ada yang 70, di set 70. Seharusnya dia ikutan dengan yang 140 ini. Nah, kalau dianalis, ya. 7 luru, cinta sebenarnya, dan seterusnya. Ini 140. Oke. Nah, misalkan kita mix dari 70 ke 130. Misalkan nih ceritanya. Ceritanya ini kita ke 130, kita cari dulu sembarang lah, ya. 130 itu kemarin apa ya? Cidro 3 ini. Saya load di deck 2. Saya off kan dulu. Nah, saya beat awal. Lihat secara visual, grafis. Nah, lama-kelamaan ini oke, ini satu beat pertama itu sejajar, tapi lama-kelamaan dia nggak sejajar, men. Kalau kita play, kita rasakan, ya, itu sudah, kalau kuping kita peka, udah kedengeran, kecepatannya udah kedengeran, perbedaannya. Coba, oke, deck 1, sekarang deck 2, ya kan, beda toh. Nah, dari sini pun secara feeling sudah beda. Oke, kembali ke beat pertama. Nah, ini guys, kalau kita sinkronkan, kita main sync, ya. Tapi kalau saya jarang sekali main sync, saya selalu main pitch manual, ya. Yus mungkin kulino, men, karena terbiasa, ya kan. Jadi jarang sekali main sync. Lek gak mau males tenan aku gak main sync. Lek males aku main sync, kan. Mau dimaklumi, guys, ya kan, ditiru yang positif, yang negatif jangan, ya. Oke, jadi kalau kita mau mixing ini dari 70 ke 130, ya. Ini teman-teman jangan angkat yang ini ke 130, nggak mampu, men. Ini kalau teman-teman play, coba jangan kita angkat ya ke 130, kan ini nggak bisa tuh, mentok. Oh. Bagaimana suaranya, kecepatannya, cek.
Aduh, lagu model opo janggal dat sak mini iki kan cepatannya. Enggak masuk, guys. Enggak ada DJ yang main sampai sekian. Nanti mentoknya ini coba kalikan 2 ya kan. 105 kali 2 berapa? 210. Anjay, Jungle Dad mainnya 210 BPM. Edan ya kan. Aduh. Oke, saya kembalikan lagi ke 70. Aduh, 14-an. Nah. Oke, jadi nggak enak men. Ya, kalau kita mendengarkan di suatu klub, ya kan, atau pendengar itu nggak enak, gitu loh. Ya. Oke, jadi yang teman-teman naikkan itu yang 130 ini ke 140. Nah, lihat nanti dia akan sejajar nih. Awalnya dia renggang ya, dari 130 sini ya misalkan. Inilah. Nah, dia renggang kan ini. Nah, coba kita tarik ke 140. Nah, ya kan, sejajar toh. Otomatis nih. Ya kan? Nah, dari wave ini aja kelihatan. Tidak hanya di sini, di layar DJ juga teman-teman bisa ngamati. Ya, dia modelnya kalau kita menghafalkan, kalau ditinjau dari padat tidaknya si wave secara apa nih? Secara horizontal. Nah, kalau ini ke bawah mentok, ke renggangnya terlalu renggang, itu pasti BPM-nya rendah. Ya. Kalau tinggi, itu dia akan kayak opo iki naik ngomong pi. Mengkeret. Bahasa apa mengkeret iki? Ya, seperti ini ya kan. Nah, seperti ini. Oh. Ya kan? Jadi kayak mepet gitu loh, sih nanya ngomong mepet ya. Oke, jadi ini teman-teman naikkan ke 140. Kalau mau mixingnya seperti ini. Nah, coba kita dengerin nih. Ya, ini tetap ya tadi ya. Sekian, ini juga kita play. Ya kan? Nah, sama men. Ya, seperti itu. Oke. Nah. Nyedot sih, men. Ben rokokku gak jadi awu men. Ya gak jadi abu ya kan. Aduh. Oke, nah di sini saya contohkan lagi ya. Ini kalau kita sin, nah kita kembalikan seperti awal tadi ya. BPM-nya 130. Nah, sebentar. Aduh. Nah, ini kalau kita sin, misalkan kita sin di sini ya. Nah, kita tekan. Nah, dia ngikut kanannya gitu. Dia ngikut sin yang ada di deck 2. Saya off kan ya. Nah, ingat ya, saya ulangi. Kalau kita sin, ya kan, yang deck 1 kita sin, kita tekan sin, dia akan ngikuti BPM yang di deck 2. Contoh, des. Nah, ini jadi 65. Kenapa 65? Berapa kelipatan 65? 65 tambah 65 130. Ya. Coba kita balik. Kita sin. Nah, kalau kita sin deck 2 udah beda. Deck 2 itu ngikuti deck 1. Ya, makanya di sini 140. Ya, kita di sini tanpa saya tadi menekan kalau di alat pitch feedernya, ya. Ini pitch feeder deck 2, ini pitch feeder deck 1. Ya, tanpa menekan itu kalau kita sin secara otomatis, men. Ya. Inilah fungsi tombol sin. Oke, ini saya off-kan dulu. Oke, jadi lebih mudah kalau pakai sin, ya. Apakah pakai sin itu berdosa? Kata teman-teman gitu ya kan. Tapi apa dosa ya kan? Kan gini hubungannya karo anu, men. Gini hubungannya karo agama ya kan. Ya udah, kalau itu teman-teman simpulkan sendiri ya. Aku nggak mau membahas tentang dosa tidakkah menggunakan sin. Kalau saya pribadi ya wis lek mau alas yang sin, pas gak males ya orang gak sin ngono lho. Ya kan? Usah dipikir jeru-jeru. Gak usah dipikir terlalu dalam ya. Cek ngudut cek men. Dah tutup iki tutorial.
Oke, paham ya dari sini ya. Jadi seperti itu, jadi berlaku kelipatan. Nah, saya contohkan lagi lagu apa nih? Yang 7 bulan itu apa ya? Oh, R&B. Si tren ini tinggi-tinggi nih, R&B aja. 170. Saya load di deck 2 ya. Das. Oke, guys. Nah, ini saya tarik ke 70 ya. Nah, ini sebenarnya 73 ya. Beatnya seperti ini. Saya play sebentar ya. Aduh, tekan. Nah, ini loh maksudnya teman-teman. Jadi, takutnya saya teman-teman, ya kan, didengerin dulu lagunya. Jangan langsung menentukan 70 ini beatnya pasti seperti ini. Pemikirannya ya kan, kalau pemula ya, padahal ini kan beatnya kan agak renggang-renggang. Contoh ya, nah beda kan, bandingkan dengan yang ini. Lebih padat kan beatnya. Nah cuma BPM nya sama ya. Bentar, BPM nya sama, bedanya genrenya. Ini bisa teman-teman mixing men, ya. Ini kalau saya mixing di sini, ya ngamburadul, ya kan. Maksudnya ya, saya tidak bisa ngepaskan beatnya gitu loh, kalau nggak pakai alat, ya kan. Jadi teman-teman nanti bisa mixing sendirilah. Kan tadi saya sudah bilang, saya anggap teman-teman sudah bisa mixing sendiri, ya. Ini bisa. Sekilas saja deh, saya contohkan. Oke. Mati rokokku men. Gampang mati. Oke, kita ambil ini. Kalau saya play itu sebentar, saya cek dulu. Oh, dari sini. Nah, oke. Berarti dia posisinya, oh ini kayaknya kalau kita hitung dari banyak barnya, intronya 2 kali lipat 32 bar. Oke, nanti 32 bar saya load dari sini ya. Dari sini. Nah, ini kan drop. Ya kan? Dropnya jumlahnya dari build up ini. Nah, ini 32 bar sampai selesai ini drop. Nah, ini kita mixing dengan ini. Ini kalau selesai juga 32 bar. Ingat, bar di sini yaitu bar sesuai dengan Digital Audio Workstation atau DAW, ya. Nah, jangan samakan dengan hitungan teman-teman ketika di DJ School. Takutnya saya, kalau teman-teman samakan, saya bilang 32 bar, ya kan, pasti saya dibantah. Loh, kok 32 bar bang? Kalau ini kan, kalau di DJ School saya sekian bar gitu. Pokoknya beda lah, karena diringkas, ya kan. Mungkin 16 bar, ya kan, bisa jadi, ya kan. 32 bar, 16 bagi 2 bro, mungkin 8 bar segini ini, ya kan. Nah, karena ini DAW, kalau teman-teman hitungannya DAW, ya sama dengan apa yang saya sampaikan di sini, ya. Ini pun saya ngitung pun kalau saya pakai hitungan DJ School saya dulu, itu tidak 32 bar men. Antara drop ini mulai awal habis build up sampai akhir menuju floating 2 atau breakdown 2, ya. Oke, biar nggak bingung, kita ikuti aja untuk sesuai dengan DAW, ya. Untuk masalah hitungan beat, teman-teman bisa lihat video saya yang cara menghitung beat itu lengkap, ya. Itu lengkap, mulai dari perbedaan cara menghitung beat dengan DAW, diringkas dibagi 2, diringkas lagi bagi 2. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ, ya. Biar tahu cara menghitung beat yang baik dan benar. Wena, kaya opo ya aku ya Allah. Oke ya, kita mixing dari ini drop. Ya, ingat ini nanti pasti amburadul, ya, karena saya nggak pakai alat.
ya. Memang sengaja saya nggak pakai alat kan, ya. Jadi abaikan tentang amburadulnya. Yang penting teman-teman tahu bahwa 70 jungle dart ini bisa kita mixing ke RNB. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Oke, kita play. Nanti kita setup nge-play ini. Dan abaikan juga tentang equalizer, ya. Bass, mid, sama high. Ini ibaratkan di sini itu naik semua ke arah jam 12 semua. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang bass, ya, frekuensi bass, mid sama high itu yang nanti frekuensinya bertabrakan. Harap maklum karena saya nggak pakai alat, ya. Oke, saya play. Kita siap play nih. 1, 2, 3, let's go. Nah, sekilas seperti ini. Oke, nanti saya langsung arah kanan sini ya. Nah, ini nggak sinkron beatnya, nggak masalah. Pelan-pelan. Yang jungle dart itu beatnya semakin mendem, semakin hilang, karena saya pakai feeder ini. Tua gapat. Nah, ya kan? Mantap guys, ya kan? Oke, saya matikan dulu. Seperti itu, ya, ya, dan mohon maaf bertabrakan, jelas, ya kan? Tapi intinya bisa di mixing, udah itu aja. Oke, begitu juga sebaliknya. Kita outro-nya, bentar, kita kembalikan nih. Saya kembalikan seperti semula. Saya menggunakan feeder ini ya. Ini kalau di alat letaknya di bawahnya volume, biasanya untuk scratch, ya. Feeder deck lah, feeder deck menuju deck 1 atau ke deck 1 atau ke deck 2, ya. Oke, kita balikkan nih mixing dari R&B ke jungle dart. Bentar, saya cari dulu. Mungkin di sini. Nah, ini outro-nya ya. Oke. Kita nanti play dari sini dah. Nah, karena apa? Saya play dari sini. Nah, di sini karena jungle dart itu rata-rata berapa intronya? Intronya sekitar, yang enggak sekitar, rata-rata ya 16 bar, ya. Oke, kita mixing. Kita play dulu. Ini. Oke, BPM udah sama. Dapat. Bentar. Nah, seperti ini. Dapat. Oke guys ya, seperti itu cara mixingnya, ya. Ini bukan cara mixing ya, saya hanya menunjukkan bahwa di video ini bahwa tempo berlaku kelipatan. Ini hanya contohnya aja, ya. Ya, seperti itu guys ya. Monggo teman-teman yang mau ditanyakan silahkan komen-komen di bawah, ya. Ini hanya untuk menunjukkan ke teman-teman yang berpikiran untuk yang pemula, 70 ini seharusnya beatnya seperti ini, ya kan, seperti pelan. Nah, ini tapi nyatanya di sini 70 bpm itu beatnya kenceng, ya kan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi nanti semua lagu yang teman-teman punya, genre apapun, kalau ada BPM yang mungkin ada 70, 65, cek dulu ya lagunya apa. Jangan langsung menentukan
140. Wah, ini genre, pasti genre ini jangan. Di play dulu aja, didengerin dulu. Ya. Nanti takutnya salah, ya kan? Karena kenapa saya sharing video ini? Karena saya dulu juga mengalami seperti itu. Ya, kaget dengan saya pernah menemukan breakbeat itu 70. Saya langsung menentukan, loh, breakbeat kok 70? Ngeyel aku mainnya kan. Gak mungkin gitu 70. Kudune breakbeat itu 130, 130 yang dhuwur ibaratnya, ya kan? Nah, tapi nyatanya ada gitu ya kan. Nah, ternyata ringkasnya cerita itu berlaku kelipatan. Oke guys, tambah lupa teman-teman. Saya ngopi sih men. HP closing ngopi sih. Mantap. Oke, sementara itu untuk teman-teman, makasih udah menonton. Apalagi ya yang saya ulas nih. Ya udah guys, sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada ilmu lagi akan saya share lagi di EVS Indo. Oke. Sebelum closing, makasih udah menonton. Tentunya teman-teman jangan terpancang, jangan fokus pada channel saya ini. Bukan berarti saya tidak boleh, enggak. Teman-teman juga bisa explore tentang tutorial-tutorial seperti ini di channel lain, biar teman-teman tambah wawasan ya. Terus mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, karena saya juga manusia dan mungkin banyak khilafnya ya. Oke, sikap positif dan perkataan positif di EVS dipakai, yang negatif dibuang. Dan semangat untuk teman-teman yang masih pemula untuk belajar di dunia bidang DJ ya. Pastinya harus pelan-pelan, ora bim salah bim terus langsung iso ya kan. Oke, dan sehat juga buat teman-teman semuanya dan keluarga di rumah ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.